Selamat pagi semuanya. Tolong didengarkan sampai selesai apa yang kami jelaskan dan apa yang kami sampaikan. Hari ini masuk hari Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024. Jam 1:51 pagi ini. Nah, ini kita lakukan speed test menggunakan smartphone atau menggunakan perangkat kecil ini. Kita lihat provider Indosat. Kita lakukan speed test. Kita lihat sinyalnya 3 titik. Nah, 3 titik sinyalnya. Nah, itu kita lakukan speed test. Seharusnya sinyalnya full di sini. Itu towernya kelihatan dekat. Nah, ini bagus, lumayan lah koneksi internetnya walaupun masih belum maksimal. Dulunya waktu Indosat masih tower yang lama bisa sampai 75 kalau jam-jam segini. Namun ini tower dekat malah jauh dia turun, tapi agak lumayan lah. Agak lumayan, ya bisa dikatakan ya bagus. Walaupun kalau dia mengirim atau transfer file yang agak besar, agak menunggu, tapi nggak terlalu lama menunggu tergantung filenya. Kita lihat speednya di atas 3/4 MB lah. Nah, ini kita lihat unduh dan kita lihat unggah ataupun upload 1,6 2 MB 1,8 2 MB juga belum sampai. Nah, tapi ini agak lumayan lah jam-jam segini. Tapi tadi siang kita melihat sangat lemot juga di bawah 1 MB, bahkan di bawah 500 KB. Nah, ini yang harus diperbaiki ya. Nah, terkait tower, kita lihat genetracknya. Nah, ini kita lihat ke sini, towernya on. Tadi siang juga on, tidak off ya. Tower yang ada di sini 805241. Sitenya Merakai Strip Ilim. Ya, ambil dari nama saya. Walaupun saya bukan orang yang bekerja di Indosat, bukan orang-orang pihak yang terkait di perusahaan itu, saya juga tidak ada kaitan untuk pembangunan ataupun proyek terkait yang di situ. Pokoknya 0% mulai dari listrik dan segala macam pemasangan itu tidak ada kaitannya dengan saya. Hanya saya digunakan nama di situ. Ya, mungkin dengar komplain permintaan saya tahun 2022. Rekam jejaknya juga jelas, dibangun tahun 2023, selesai awal Juli, udah aktif. Ini yang jadi kritikan berkali-kali dan berulang-ulang sampai kemarin lalu masih dikritik terkait tower ini yang off. MCB dari milik PLN itu jatuh yang dayanya 16.500 volt ampere dengan 3 buah MCB 25 ampere 1 buah. Di saat dia turun ya harus diangkatkan, harus dinaikkan. Nah, itu juga kalau saya dengar informasi ya tegangan drop. Ya memang drop. Dari dulu tegangan di sini memang drop. Itu yang harus diperbaiki dari pihak PLN supaya PLN itu perusahaan besar ya. PLN ini perusahaan listrik negara. Ya, jangan pelit memberikan kami gardu. Karena ini berkaitan dengan pengguna banyak. Dan ini juga bukan hanya kami saat ini yang menggunakannya. Kalau besok saya mati, lusa saya mati, 5-6 tahun ke depan saya sudah tua, saya mati, ya yang menggunakan PLN kan anak cucu berikutnya. Jadi dari sekarang ya harus diperbaiki. Kita melihat yang sekarang. Karena yang sekarang yang perlu, karena mumpung ini masih hidup. Ya, bukan nunggu yang masih jauh, tapi yang sekarang itu maksudnya. Ini juga sudah berpuluh-puluh tahun PLN ini hanya on hanya malam begini.
Kalau siang off total dari jam 6 pagi sampai jam 16 kurang lebih. Itu off total. Nah, sehingga perusahaan Indosat juga tidak bisa menggunakan PLN kalau siang. Begitu juga dengan Telkomsel. Karena apa? Begitu juga dengan usaha UMKM, usaha kecil menengah, begitu juga dengan usaha-usaha yang lainnya, pertukangan masyarakat. Tidak bisa menggunakan listrik. Mereka kan kerja, tidak mungkin mereka itu nukang malam kan, tentu siang. Mereka pakai genset siang. Nah, masak juga ada yang pakai kayu masak. Masyarakat ada yang pakai kayu. Ada juga yang pakai LPG. Ya, umumnya pakai LPG 3 kg. Coba kalau listrik ada, paling tidak bisa menghemat LPG, paling tidak bisa agak sedikit menunjang perekonomian masyarakat. Nah, ini tolong didengarkan dari pihak PLN terkait. Terkait kabel dari depan gang sampai masuk dalam ini, sebenarnya tidak diperbolehkan. Dari rumah meteran, terus kabel lagi rumah, terus meteran lagi KWH, terus kabel lagi masuk rumah lagi KWH, masuk rumah lagi KWH. Sebenarnya tidak diperbolehkan seperti itu. Itu sangat-sangat menyebabkan bahaya juga dan tegangan yang drop. Maksudnya dari rumah ke rumah, misalnya dari rumah saya ke rumah kamu, dari rumah kamu ke rumah kamu. Itu tidak boleh, seharusnya ngambil dari tiang. Itu yang aman. Saya juga bukan bagian dari jaringan PLN, bukan bagian dari orang yang lebih tahu, lebih sempurna. Saya juga tidak sempurna, ya, tapi saya bisa mempelajarinya. Bisa mempelajarinya lewat online, apapun bisa kita pelajari. Kita bisa melihat tegangan berapa kalau alat perangkat elektronik, tergantung dari produknya. Kita lihat di panel-panel alat elektronik tuh kita bisa lihat 220 juga 210 110 tuh zaman dulu, 220, 230, 240 volt. Nah, jadi kalau Indosat itu pakai gardu sendiri, dia itu bisa setting sesuai dengan kebutuhan perangkat. Misalnya kebutuhan perangkatnya 220. Nah, jadi dia stay-nya di situ. Nah, jadi perangkat juga aman. Tidak menyebabkan panas, tidak menyebabkan kerusakan karena tegangan listrik stabil. Nah, kalau begini saya di sini juga ikut drop. Nah, Indosat kalau tegangannya drop juga MCB-nya jatuh, menyebabkan off. Kalau off, ya wajar kami masyarakat ini komplain kalau barang tidak bagus. Jangan tidak mau dengar komplain kami. Karena kami sangat vokal dan sangat kritis mengomplain hal-hal yang tidak bagus. Apalagi menyebabkan kerugian pada orang banyak. Ini bukan hanya orang banyak yang dirugikan. Misalnya tower itu off total sepanjang malam. PLN juga rugi. Karena apa? Tidak terpakai. KWH listriknya tidak terpakai. PLN juga rugi. Seharusnya petugas PLN juga harus pasang petugas juga harus ikut campur juga terkait ini, karena itu milik dari PLN. Harus dilihat. Kalau dia off, ya dilihat ini masih lingkungan kecamatan. Kalau off, ada masyarakat sampaikan dilihat. Karena apa? Karena KWH milik dari PLN itu tidak dikunci dan tidak ditutup oleh tower, tidak ditutup oleh pagar tower, dia di luar tower. Ya. Baik pun dia itu masyarakat biasa, baik pun dia itu dari anggota pejabat desa ataupun anggota kepolisian ataupun anggota yang lainnya, ya kalau melihat yang seperti itu ya mereka juga akan bantu. Apa salahnya bantu ke situ kan, dinaikkan stopnya kan begitu. Nah, jadi on lah dia. Nah, begitu. Wajib dibantu untuk kepentingan publik. Itu wajib hukumnya. Nah, jadi
Ini yang saya sampaikan. Supaya Indosat memperbaiki ini, dan Indosat juga saya tidak ada urusan dengan yang ada di lapangan. Saya minta kepada PT Indosat untuk memperbaiki ini. Kami sebagai konsumen tahunya on, itu saja. Dan juga kepada pihak PLN, kami tahu tegangannya bagus. Ya, kami tahu tegangannya bagus. Mungkin semua masyarakat ya tidak bisa ngecek karena tidak ada multi tester buat cek tegangan. Nah, listrik ini bukan hanya digunakan hanya buat terang. Kalau mau hanya buat terang, kita pakai lampu LED biasa, pakai baterai juga terang. Ya, saya di sini kalau PLN padam juga terang. Karena apa? Bolanya ada baterai. Juga terang sama. PLN on juga sama terangnya. Nah, cuma tidak tahan lama, kan begitu, karena dia menggunakan baterai. Nah, jadi itu yang disampaikan. Kalau hanya buat terang, ya pakai lilin aja terang, kan begitu. Nah, ini buat masyarakat mencarger handphone, buat masyarakat nyolder, buat masyarakat hidupkan laptop, hidupkan komputer, ya. Nah, kipas angin dan perangkat televisi dan kulkas, AC dan segala macam kegunaan masyarakat. Dari situ tegangannya harus benar-benar bagus. Ya, harus ada gardunya. Ini desa cukup besar, ada gardu sendiri desa ini. Ya, desa sana cukup besar, bahkan satu desa bisa 2 gardu kalau desanya itu besar. Konsumennya banyak. Kan begitu. Nah, ini tolong didengarkan oleh bos PLN. Ya, perusahaan listrik negara ini. Dan juga kami di sini minta, ini sudah tahun 2024, sudah 9 hari. Kami minta listrik ini hidup siang. Seperti hari Minggu, hari besar. Kalau siangnya hidup, ya, paling tidak sedikit membantu perekonomian masyarakat. Itu satu. Kedua, ya, PLN juga untung. Karena apa? Masyarakat bayar token, mereka pakai pulsa. PLN juga untung. PLN kan di sini bisnis. Kalau enggak bisnis, ngapain jual token, kan begitu pertanyaannya. Jadi tolong kepada pihak PLN, paling tidak hidup seperti hari besar atau hari Minggu. Tidak cukup 1 mesin, pakai 2 mesin. Tidak cukup 2 mesin, pakai 3 mesin. Di situ. Masa negara, ini perusahaan milik negara nih, masa tidak bisa mampu beli mesin PLN? Jangankan mesin yang ada di kecamatan, ya, mesin seluruh Indonesia ini mampu negara membelinya. Nah, kan begitu. Nah, semua ini kan ada perpajakannya semua. Setiap kami sebagai konsumen membeli token apa semua kan ada pajaknya untuk negara, pajaknya bisa untuk membangun yang lain-lain dan segala macam. Nah, ini. Nah, jadi tolong juga kepada pihak provider, tolong dijaga betul-betul. Jangan off terus. Tidak apalah kalau dia tuh misalnya off-nya setengah jam restart atau gimana, itu biasa. Nah, ini nggak boleh off terus. Kalau off, bukan hanya kami masyarakat yang dirugikan aktivitas. Indosat juga rugi. Karena apa? Ya, orang nggak menggunakan kuotanya. Orang mau ngisi pulsa nggak bisa. Mau beli kuota nggak bisa. Karena sinyal nggak ada. Akan begitu. Yang memiliki kuota itu rugi. Karena apa? Dia misalnya pakai paket 1 bulan, misalnya 135 GB, misalnya 200.000, sinyal kerap hilang. Paketnya yang tadinya 1 bulan bisa hangus. Buktinya saya sudah sangat sering namanya hangus gitu, tidak terpakai, baik pun paket telepon ataupun kuota internet. Begitu juga selama aku menggunakan Telkomsel. Makanya aku tinggalkan Telkomsel, tidak menggunakan Telkomsel.
Telkomsel juga berapa kali juga disampaikan itu sudah bosan. Ya mungkin juga operator juga bisa bosan mendengarkan kita menyampaikan terus kok nggak baik-baik gitu. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ini sangat-sangat menghambat aktivitas dan menghambat kemajuan kita negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi tolonglah kepada oknum petugas ya yang mengerjakan ini, yang bagian-bagiannya, tolonglah di-coverlah di sini dengan internet yang bagus, yang kencang. Ya, tidak zaman lagi, makanya teknologi ini kan di update terus sampai ke 5G. Di sini memang saya melihat belum mendukung sampai ke situ. Nah, ada sih perangkat 5G itu banyak. Handphone yang saya gunakan sekarang dia memang tidak mendukung 5G. Tapi di sini konter-konter banyak semuanya jual. Di sini juga ada perangkat-perangkat yang mendukung 5G. Begitu. Nah, jadi ini tolonglah. Dua inilah dulu ya. Jaringan internet bagus, listrik on siang, on malam. Saya rasa cukup itu yang saya sampaikan. Ini kita lihat hari ini bagus untuk tower on ya. ENB 805241 juga on. Tidak ada komplain kita hari ini. Malam ini juga on. Berapa malam lalu kok off gitu. Bahkan sepanjang malam. Nah, kok ini on? Dari tadi nggak ada off-off. Kan on. Kalau on begini kan kita tidak komplain masalah tower yang off lagi. Nah, kan begitu. Kalau bagus pasti kami jempol. Nah, makanya saya setuju apa yang Pak Alvin Lim sampaikan. Masa kita mau puji pelayanan tidak bagus? Masa kita mau puji yang tidak bagus kerjanya? Kalau bagus ya kita jempol, kalau adil ya kita jempol. Ketidakadilan ya kita perang sama-sama. Ketidakadilan. Yang tidak bagus kita berantas. Ya. Misalnya adik saya, anak saya tidak bagus, silahkan pecat. Begitu. Itu prinsipnya. Ya. Saya juga begitu. Saya lebih bagus misalnya anak sendiri, misalnya adik sendiri, lebih bagus dia saya kasih makan tidur daripada saya nyuruh dia kerja kalau tidak bagus. Merugikan orang kalau tidak bagus kerja. Daripada dia merugikan orang banyak, lebih bagus dia aku kasih makan tidur, aku cari orang yang bisa lebih bagus, yang bisa menguntungkan banyak orang, membuat orang tersenyum. Orang itu tersenyum kalau pelayanan bagus. Orang itu tersenyum kalau kita berkeadilan yang baik. Jangan sikit-sikit orang kritik itu ini kita sakit hati dikritik orang. Ya. Orang edukasi gini-gini kita sakit hati. Bilang pencemaran lembaga lah, pencemaran institusi lah, pencemaran nama baik lah, segala macam lah. Tidak boleh seperti itu. Ya. Enak benar kita melakukan yang tidak bagus. Kalau seperti itu. Buat menyobloskan orang ke penjara. Nggak boleh seperti itu. Ya, bukan di situ solusinya. Komunikasi solusinya. Edukasi solusinya. Tanpa kritikan, tanpa masukan, tanpa pendapat, kapanlah mau bagus-bagus? Yang jelas berkebebasan berpendapat tidak boleh dihalang dari pihak manapun. Tidak boleh diintervensi dari pihak manapun. Kritik, edukasi, pendapat. Selagi itu tidak menyerang kepribadian dia. Tidak menyerang pribadi dia secara langsung. Kalau menyerang pribadi dia secara langsung, boleh saja diserang. Tapi harus tunjukkan apa yang kita serang. Kan begitu. Kita tidak peduli mau dia siapa. Itu. Kita sama-sama manusia hidup kok. Yang membedakan kita itu setiap manusia
punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing. Ada yang kaya otak, ya. Ada yang kaya otak, maaf ngomong, tapi miskin ekonomi. Ada yang kaya harta benda, ya, tapi maaf ngomong, miskin otak. Bermacam-macam, inilah uniknya kita manusia ini. Tidak bisa sama. Kalau orang hidup bisa sama itu enak. Ya, negara ini tidak mengatur pikiran orang. Negara ini hanya mengatur keamanan dan menyukseskan rakyatnya dan membuat rakyatnya makmur dan membuat negaranya sejahtera. Itu. Jadi hanya itu yang saya sampaikan. Malam ini kita lihat, ini juga udah jam 2 lewat 12 menit. Biasanya kalau mata-mata nggak mau tidur, biasanya dulu-dulu tuh, waduh, bisa 24 jam online. Ya benar-benar. Saya lihat bukan hanya sendiri, oh kok saya online gitu. Saya biasa browsing lihat-lihat, wah masih ada yang lab, masih ada yang nyanyi pagi-pagi, masih ada yang joget pagi-pagi. Ya itu kan hak orang masing-masing, kan begitu. Kita di sini malam. Kalau di Belanda sana beda lagi. Di Arab sana jamnya beda lagi. Akan begitu kan, masing-masing ini dunia. Inilah canggihnya, inilah pintarnya manusia menciptakan yang seperti ini. Kita harus syukuri sama-sama. Ya. Makanya saya bilang, media sosial bukan tempat kita mencaci maki orang, mencaci maki fisik orang. Bukan tempat kita kelahi. Media sosial itu tempat kita edukasi, menyampaikan kritikan dan pendapat. Apa yang kita perlu sampaikan, sampaikan di media sosial supaya cepat diperbaiki. Kalau tidak cepat diperbaiki, sampaikan terus biar seluruh dunia dia viral sampai ke langit, biar isinya di satelit sana itu kritikan kita semua. Masih mau dengar kritikan atau tidak? Kalau tidak mau dengar, ya udah perbaiki semua. Kalau bagus tidak ada yang kritik. Gitu. Saya rasa cukup itu yang saya sampaikan. Ya, salam dari kami, rakyat Jelata. Terima kasih. Selamat malam dan selamat istirahat.